Selamat malam sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Kevin Evliano Badilo, Pendeta Jemaat GPIB Eklesia Dumai, Pospelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan di malam hari ini, Senin tanggal 9 Desember 2024. Terambil dalam surat pertama Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Surat pertama Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Sesuai dengan bacaan renungan malam dari Sabda Bina Umat. Saya akan bacakan bagi kita semua yang menyatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus Maranatha. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua memiliki seseorang yang sangat kita kasihi atau kita sayangi. Entah itu pasangan hidup kita, entah itu juga anak kita, orang tua kita, sahabat karib kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita. Dan di saat kita mengasihi orang-orang yang kita sangat sayangi tersebut, kita pasti rela melakukan apa saja demi membuat mereka bahagia. Kita rela meluangkan banyak waktu, kita rela meluangkan banyak materi, bahkan tenaga kita untuk dapat menyenangkan orang-orang yang kita kasihi. Dan itu juga tujuannya supaya orang-orang yang berada di sekitar kita merasakan apa sukacita yang kita rasakan bersama dengan mereka. Dan hal ini juga sama seperti yang dilakukan oleh Allah yang sangat-sangat mengasihi kita, umat kepunyaannya, ciptaannya yang sangat mulia. Dan di sini Allah yang mengasihi kita rela memberikan banyak hal yang terbaik untuk kita umatnya. Di mana Allah sendiri rela berkorban, turun ke dunia, menderita, merasakan berbagai macam hal yang berat di dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tujuan ia hadir ke tengah-tengah dunia itu karena ia mengasihi umat manusia. Dan ia rela berkorban, menderita, menebus dosa umat manusia. Dan Allah sendiri hadir dalam wujud Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia mengajarkan banyak hal yang baik. Ia mengajarkan cinta kasih dalam kehidupan kita. Dan itu yang diharapkan dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan ini. Dan dari sini juga Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sahabat GPIB, dimanapun kita berada, pengorbanan Allah itu benar-benar luar biasa. Tidak ada bandingannya. Pengorbanan Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib menggambarkan bagaimana kepedulian kasih Allah terhadap umatnya, yakni manusia yang diciptakan sangat mulia oleh dirinya. Karena kita ketahui Allah itu benar-benar mengasihi kita. Tidak hanya melalui perkataan, tetapi dia juga mengasihi kita melalui tindakan. Oleh karena itu kita dapat melihat di mana Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Dan di sini juga mau dijelaskan bagaimana kebesaran kasih Allah itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga penulis surat Yohanes
pun menjelaskan hal yang sama, di mana kasih Allah yang begitu luar biasa ingin mewujud nyatakan karya yang terbaik bagi setiap umatnya di tengah-tengah dunia. Dan dijelaskan pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kita yakni saya bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, rekan-rekan semua yang terkasih, kita semua telah dikasihi Allah. Di mana yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita diharapkan bisa hidup bersama-sama dengan Dia, dan kita juga diharapkan bisa menghidupi kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tema dari Majelis Sinode GPIB dalam renungan malam dari Sabda Bina Umat diberi tema hidup oleh kasih Allah. Itu berarti kita semua umat kepunyaan Allah. Sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kita harus bisa hidup oleh kasih Allah yang sudah rela memberikan banyak hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita diajarkan untuk membalas kebaikan Allah dengan kebaikan. Jangan justru kebaikan Allah kita balas dengan kejahatan. Kalau seperti kata pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, itu berarti kebaikan dibalas dengan kejahatan, kita rubah itu semua. Kita sebagai umat yang dikasihi Allah justru harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Di mana air susu harus dibalas dengan air susu juga. Di mana Allah yang sudah rela memberikan banyak yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka kita pun harus mau bisa memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Kita rela hidup, memberikan kasih, mewujud nyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Memang di saat kita mau mewujud nyatakan kasih Tuhan, akan banyak tantangan, banyak sekali godaan dan cobaan yang sangat-sangat membuat kita goyah untuk melakukan kasih tersebut. Tetapi sebagai orang beriman, kita tidak boleh ragu akan hal tersebut. Kita harus yakin bahwa kasih yang ada di dalam Allah yang sudah dihadirkan dalam hidup kita lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Sehingga kita semua harus bisa hidup mengasihi sesama kita. Mengasihi seluruh ciptaan Allah. Itu juga tandanya kita mau hidup mengasihi Allah. Oleh karena itu di ayat yang 10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita semua harus bisa hidup mewujudkan kasih Allah. Sebab Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa hidup dalam kasih. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mampu mewujud nyatakan kasih itu. Sebab apa? Sebab Allah sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita sebagai ciptaannya yang mulia, yang punya akal, pikiran, dan perasaan, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita harus bisa melakukan yang terbaik seperti yang Allah harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak pantas, semua bisa, semua pantas, dan semua bisa mewujud nyatakan kasih Tuhan. Kita mulai mewujud nyatakan itu dari diri kita sendiri. Seperti Gita Bakti 69, di mana lagu yang mengatakan, ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Dan di situ kita mau mewujudkan bagaimana kita memulai kasih Tuhan, memulai segala hal yang terbaik dari dalam diri kita terlebih dahulu. Kemudian kita mewujud nyatakannya melalui keluarga kita. Saya dan sahabat GPIB dimanapun Anda berada, kita semua bisa hidup dalam kasih Allah. Dan kita semua bisa mewujudkan kasih Allah yang begitu luar biasa untuk seluruh ciptaan Tuhan dimanapun kita berada nantinya. Yakin dan percaya Tuhan memampukan kita. Yakin dan percaya juga bahwa kita bisa melakukan yang terbaik untuk Allah kita. Terpujilah Tuhan kita
Yesus Kristus kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, sebelum kita menutup firman Tuhan di malam hari ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, tidak henti-hentinya Tuhan, kami selalu mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus. Begitu banyak penyertaan dan kasih setiamu yang selalu nampak di dalam kehidupan kami. Dan kami semua, seluruh umat-Mu, diajarkan untuk dapat hidup, mewujud nyatakan kasih Tuhan yang sudah ada di dalam diri kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan, pakai kami untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan, sehingga karya kebaikan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di malam hari ini juga Tuhan, di dalam istirahat malam kami, Tuhan kiranya mau melindungi kami, Tuhan menjaga kami, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan juga mau memberkati istirahat malam kami, sehingga di malam hari ini kami umat-Mu boleh dapat beristirahat dalam keadaan tubuh yang baik tanpa kurang suatu apapun, sehingga besok pagi kami semua boleh dapat bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan boleh kembali melanjutkan aktivitas tanggung jawab kami dengan baik adanya. Tuhan perlengkapi kami, Tuhan memampukan kami agar segala hal yang terbaik juga bisa kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati juga keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang berada dekat bersama kami maupun yang berada jauh dari kami. Tuhan kiranya menyertai, melindungi mereka, agar mereka juga boleh dapat merasakan karya kebaikan Tuhan melalui kasih Tuhan yang tiada batasnya. Oleh karena itu Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih sudah menyaksikan program Night Call GPIB. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan selalu dapat siap mewujud nyatakan karya kebaikan Tuhan melalui setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.